Barudak kumaha nyali aman, semoga barudak Kokolopot selalu aman dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview film horor berjudul Paku Tanah Jawa yang akan mengguncang nyali kalian. Film ini banyak yang menilai ampas, bapuk, sampah, film rempak. Kira-kira kenapa ya? Mungkin kalian tidak menghargai karya lokal dan gue di sini akan tetap mereview film ini karena akan gue bawakan semeledak mungkin. Oke, kita gas aja. Film ini diawali diperlihatkannya dua gadis korengan Bahenol Montok bernama Nia dan Neni. Mereka akan menuju tempat ritual pesugihan di sebuah gua yang terletak di tengah hutan Pulau Jawa. Sampai di sana, rupanya kedatangan mereka sudah ditunggu oleh yang punya kawasan. Ia adalah Mbah Kengkong. Setelah merayu Mbah Kengkong agar membasahi mosmok mereka, ritual pun dilakukan. Terlihat mereka disuruh mandi di sumur dalam gua dengan dikelilingi oleh ular berbisa yang bisa saja akan mencocol mosmok mereka. Saat mereka berdua semedi di depan pohon keramat, muncullah sosok jin hidung poek tutung kaduruk yang entah kenapa di setiap film jin rata-rata hidung dan poek. Lalu Mbah Kengkong melanjutkan ritualnya dengan menyiram mereka menggunakan air kiih sambil berkata bahwa alam akan memilih salah satu dari mereka saja. Maka terpilihlah Neni sebagai budak iblis tersebut. Maka Neni melanjutkan ritualnya dengan mencelupkan mosmoknya kembali ke dalam air. Setelah encat keluar dari air, ajaibnya muka Neni yang awalnya korengan berubah menjadi good looking, good morning, dan good luck. Kira-kira petaka apa yang akan menimpa Neni setelah menjadi budak iblis? Jawabannya ada di ending film. Scene berpindah ke tengah pemukiman yang sedang merayakan tari sinden dan ternyata salah satu dari mereka adalah Neni yang tadi berhasil menjadi budak iblis. Karena muka Neni yang sudah good looking, good morning, good siang ini menjadi primadona di acara sinden tersebut, hingga semua warga ingin melalap mosmok Neni. Kemudian scene berpindah kepada selingkuhan Neni yang bernama Bapuk. Entah apa yang membuat ia lari ketakutan hingga membuat ia modar di mangsa cacing Alaska. Kembali kepada Neni yang semakin cantik Bahenol Montok karena kematian Bapuk adalah tumbal untuk kecantikan Neni. Oh my god. Saat Neni sedang menari, anaknya yang bernama Siti terus melihat ibunya dengan tatapan menyedihkan karena Siti juga ingin digrepe dan dikelilingi para pria berudal perkasa itu. Atas kecantikan Neni yang semakin fenomenal inilah membuat para warga sering membicarakan Neni, terutama Bowo ini. Ia menilai bahwa Neni terlalu cantik Bahenol Montok hingga banyak pria yang menyawer Neni. Kemudian temannya bernama Jarwo menjawab, "Duh, sia sok baik menilai orang." Kemudian Pak Karnadi menyela pembicaraan tersebut dengan berkata, "Kudu nama sia beruntung, kampungnya punya sinden sebuhai Bahenol Montok itu seperti si Neni." Karena Neni adalah bagian dari orang yang ikut melestarikan budaya sinden di desanya. Esok paginya, Neni yang hendak pergi ke pasar untuk belanja boled, ia ditegur tukang boled dengan berkata, "Kenapa kau tidak melayat selingkuhanmu si Bapuk itu?" Neni yang takut skandalnya dengan iblis akan diketahui masyarakat, dia hanya diam dan bergegas ngabret. Lalu scene berpindah ke rumah Bapuk yang sedang memandikan jasad Bapuk. Mereka tersiksa dengan bau bugang dari badan Bapuk karena ternyata Bapuk ditemukan sudah membusuk di tengah hutan. My god. Di sana ada istrinya Bapuk bernama Yoyoh yang sangat sedih kehilangan suaminya yang tampan perkasa kuat 3 ronde. Lalu ada juga Siti anak Neni dan satu temannya bernama Santi. Ia ikut melayat ke acara pemakaman Bapuk. Hingga Siti mendapatkan gosip gibahan pedas menusuk, merobek, dan meremas hati dari orang-orang di sana. Hal itu terjadi karena gosip tentang ibunya Siti yaitu Neni bahwa ia telah menjadi wanita pengguna aplikasi micet dan mereka juga curiga dengan kematian Bapuk karena waktu itu Bapuk meninggal setelah keluar dari rumah Neni. Sama rasa mendengar bacotan warga, Siti dan Santi memilih ngabret. "Jadah, percuma aing sok baik, warga banyak bacot," ucap Siti. Kemudian Yoyoh istrinya Bapuk mengirim para preman ke rumah Neni dengan niatan akan mengambil berkas-berkas yang ditinggalkan Bapuk saat mereka indehoi.
Saat itu Neni mengelak dengan berkata bahwa Bapuk tidak pernah membawa berkas apapun ke rumahnya. Bapuk hanya membawa burung rosa perkasa berurat brutal dan tahan lama untuk ia lahap. Setelah mereka pergi, Neni menyalakan dupa dan memakan bunga kantil sebagai syarat untuk mempertahankan kecantikannya. Kemudian Siti datang sambil ngedumel kepada Neni bahwa lu gak bagi gue cowok perkasa karena mosmok gue udah gatel. Lalu Neni menjawab bahwa kalau Siti pengen sesuatu yang besar panjang berurat, maka ia harus berusaha mencarinya sendiri. Siti yang kecewa dengan jawaban ibunya langsung ngabret bari begag-begug. Siti memilih main sepeda-pedahan untuk mengendalikan syahwat dan nafsunya hingga tiba-tiba ia bertabrakan dengan Bowo. Lalu Bowo marah-marah sambil berkata, "Sia anak pelakor, anak wedus, anak embe, anak punding." Kemudian Siti yang tidak terima membalas bacotan Bowo. Siti berkata, "Jada sia ngabacot saenakna, sia pengangguran, beban keluarga, beban desa, teu sakola, hirup padu hirup bae, teu guna." Saat Siti tersudut, ia dibantu oleh seorang pria bernama Kadut, lalu mengawal Siti pulang dengan motor entognya. Sampai di rumah, Kadut malah tersepona pada ibunya Siti, lalu mereka ngobrol 18 tahun plus-plus. Neni berterima kasih kepada Kadut yang telah menjaga mosmok Siti. Kadut dijanjikan mosmok Neni apabila Kadut mau memberi Neni 2 ekor munding. Lalu Kadut menjawab, "Jangankan munding, kebun 100 hektar oge dibikin aing mah." Mendengar Kadut hartanya banyak, Neni senyum-senyum sendiri. Siti yang melihat setiap lelaki akan terkait oleh mosmok Neni, ia merasa iri dan cemburu. Jadah mosmok aing geus gatel yeuh. Itu kira-kira isi pikiran Siti. Malam pun poek. Terlihat ada 2 upin ipin dari Malaysia yang akan berkunjung ke rumah Neni dengan naik mobil bus. Lalu saat di perjalanan, ternyata bus yang mereka naiki di dalamnya adalah sosok-sosok Saiton yang bermuka pucat, petot, garing, ampas, buah jada. Kembali kepada Neni, ia dikunjungi Nia yang menanyakan apakah Nia menemukan lelaki kuat panjang besar berurat yang akan dijadikan endog kasur. Karena tumbal si Dempak belum cukup untuk mengenyangkan mosmok si iblis di awal film tadi. Kemudian Neni mengingat Kadut. Ia memberitahu Nia bahwa Kadut yang terlihat perkasa, besar, panjang, berurat, ia pasti dapat memuaskan mosmok si iblis yang kecanduan lontong itu. Esok harinya, Santi yang sedang menjemur ragginang tidak sengaja melihat Neni yang keluar sambil diikuti sosok iblis hidung poek tutung di belakang Neni. Rupanya Neni pergi untuk memberikan mosmoknya kepada Kadut sesuai obrolan mereka kemarin. Lalu Neni memberikan Kadut surat yang isinya tempat check-in. Kembali kepada Siti yang sedang ngobrol bersama Santi. Siti mengatakan bahwa ia sering memimpikan ibunya yang berubah menjadi siluman setengah ular tak berkutang. Santi menenangkan Siti dengan berkata, "Kamu mungkin lagi kesal dengan ibumu." Siti kemudian mengungkapkan bahwa ia kesal karena ibunya tidak pernah berbagi pria perkasa rosa panjang gede hidung berurat hingga mosmoknya selalu merasa gatel. Di sisi lain, rupanya Upin dan Ipin telah sampai di desa Neni. Ia menanyakan keberadaan Neni kepada Jarwo. Jarwo kemudian bersedia mengantar mereka ke rumah Neni besok pagi. Lalu Jarwo memberitahu Bowo bahwa ada pekerjaan gampang dengan imbalan besar besok pagi. Lalu Bowo yang ingin kecipratan komisi, ia meminta untuk ikut dengan mereka. Kembali kepada Neni dan Kadut, mereka sedang berjalan menuju tempat check-in. Saat dalam perjalanan, mereka dibuntuti Jarwo dan Bowo. Ayoken. Terlihat Neni dan Kadut yang akan mengasah bedog untuk mencucol mosmok Neni. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Mengetahui Neni dan Kadut akan adu munding, Jarwo dan Bowo membawa masyarakat untuk menggerebek mereka. Saat dilabrak warga, Neni mengelak bahwa ia dan Kadut tidak melakukan apa-apa, bahwa ada anaknya yang menjadi saksi. Atas perkataan Neni itulah warga kembali bubar. Bowo yang sangat kesal pun mengancam Neni bahwa ia akan membuktikan kebusukan Neni secepatnya. Sepisan menaik konangan karo aku. Ayo.
Malam harinya, saat Siti terbangun karena hayang ngising ke WC, ia melihat temannya duduk sendiri di meja makan. Saat Siti menghampirinya, terlihat Santi yang sudah dirasuki iblis pecandu lontong besar panjang berurat itu. Saat Siti panik, Siti meminta tolong kepada warga untuk memanggil Pak Ustadz agar bisa menyembuhkan Santi. Singkat cerita, Pak Ustadz berhasil menyembuhkan Santi dari iblis pecandu rudal perkasa tersebut. Pak Ustadz kemudian bercerita kepada Siti bahwa Santi ini emang memiliki indera keenam. Di sisi lain, Adut terbangun dengan sosok Neni yang tiba-tiba tidak ada di kamarnya. Karena nafsu yang sudah tidak terbendung, lontong yang tidak muat disempak, daki kanjut yang sudah menebal, mereka langsung kuda-kudaan adu pagong malam itu. Kaguguk dewek. Saat dalam kepuasan yang tidak ada tara, di luar nalar, di luar otak, tak sadar Kadut telah berhubungan dengan iblis ular. Karena sebenarnya Neni sedang di rumah dengan sebuah ritual untuk melakukan aksinya. Saat Kadut tersadar, ia kehilangan Neni dan malah menemukan bekas gigitan ular di keleknya. Besoknya terlihat Upin dan Ipin berhasil bertemu dengan Neni. Mereka membahas akan membuat film XXX dengan bintang utamanya adalah Neni. Nini, Di sanggar ini saya menerapkan tenang saja. Dato Amir atau siapa? Singkat waktu, Neni yang akan membintangi film XXX kembali mendatangi gua untuk bertemu Mbah Kengkong agar diberkati. Lalu Mbah Kengkong memberikan sebuah jimat agar tubuh Neni terlihat lebih seksoi bahenol montok. bukunya beringin sung. Di sisi lain, Upin dan Ipin yang telah mengontrak di salah satu rumah kosong, mereka mendapatkan gangguan mistis hingga membuat Upin modar dililit ular. Oh my god. Kembali kepada Kadut yang dihampiri Yoyoh. Nah, fakta terungkap. Ternyata Kadut selama ini adalah orang kiriman Yoyoh untuk memata-matai Neni. Yoyoh mulai ragu kepada Kadut karena Kadut malah indehoi dengan Neni. Mendengar keraguan Yoyoh, Kadut segera ngabret untuk mengembalikan kepercayaan Yoyoh. Kira-kira apa yang akan dilakukan Kadut? Jawabannya di akhir film. Scene berpindah kepada Santi yang lagi-lagi mengalami kerasukan iblis tutung. Setelah keadaan terkendali, Pak Ustadz memberikan jimat kepada Siti berupa gagang kenjut yang dapat menghentikan ibunya karena ibunya telah bersekutu dengan iblis. Apa Pak Kiai? Yang disebut dengan ombak Kenapa ibu bisa berlaku sejauh itu Pak Kiai? akan menjadi gantinya. Dan sekarang Kembali kepada Kadut, rupanya ia ngabret keluar untuk menemui Neni agar hasrat XXX-nya dapat disalurkan hingga terjadilah adu munding di malam itu. Siap. Saat adu munding akan selesai, lagi-lagi para warga datang menggerebeknya hingga mereka langsung dilalap para warga. bener kan? Bener. Untungnya saat itu Pak Lurah datang tepat waktu. Pak Lurah melerai mereka semua. Setelah masa bubar, terbongkarlah kebusukan Pak Lurah. Rupanya si Lurah ini telah disogok duit sagepok oleh Neni. Kembali kepada Kadut yang diam-diam mengambil jimat Neni saat ia akan keluar. Nah,
Setelah kadut teler, ia dibawa ke gua Mbah Kengkong untuk dijadikan tumbal. Saat sampai di sana, rupanya waktu pemberian tumbal telah melebihi batas hingga membuat Mbah Kengkong murka dan hendak membunuh Neni. Di sisi lain, Siti dan Sati rupanya dari tadi membuntuti ibunya ke goa. Hingga sampai di sana mereka melihat ibunya yang akan digorok bedog oleh Mbah Kengkong. Saat akan menolong sang ibu, mereka diserang iblis poek tutung hidung dari segala arah. Hingga Mbah Kengkong berhasil menewaskan Neni. Modar ya. Siti yang melihat ibunya modar, ia tidak terima dan langsung mencocol lontong Mbah Kengkong hingga Mbah Kengkong modar. Setelah Mbah Kengkong modar, iblis hidung poek tutung juga ikut musnah. Dan film pun selesai. Film yang bobrok, rongsok, sampah, najis, anjing. Film ini tidak seru sekali, tidak seru sama sekali. Oh my god.